Beginilah nasib Hakim Merintuah Damanik dan dua hakim lainnya yang jatuhkan vonis bebas kepada Ronald Tanur. Hakim Merintuah Damanik kini berakhir dipecat usai vonis bebas Ronald Tanur. Hal itu diputuskan dalam rapat kerja KY bersama Komisi 3 DPR RI, di mana Komisi Yudisial, KY, memutuskan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memberikan vonis bebas kepada Ronald Tanur dipecat. Diketahui, kasus itu dilaporkan oleh tim kuasa hukum keluarga korban Dini Sera Afriyanti ke KY. Tak hanya itu, keluarga korban juga melaporkan ketiga hakim kepada Badan Pengawas, Bawas, Mahkamah Agung RI. Menjatuhkan sanksi berat terhadap terlapor 1 saudara Arintuah Damanik, terlapor 2 saudara Mangapul, dan terlapor 3 saudara Heru Hanindyo berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun, kata Kabid Waskim dan Investigasi KY Joko Sasmita di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024. Joko pun menyatakan KY sudah mengusulkan agar ketiga hakim itu diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim. Tak hanya itu, KY juga sudah memberikan surat rekomendasi pemecatan itu kepada MA. Komisi Yudisial akan mengirimkan surat kepada Ketua Mahkamah Agung RI perihal usul pembentukan Majelis Kehormatan Hakim, yang ditembuskan kepada Presiden, Ketua DPR RI, Ketua Komisi 3 DPR RI dan para terlapor, pungkasnya. Sebagaimana diketahui, dalam perkara ini, Majelis Hakim di PN Surabaya dalam amar putusannya menyatakan, Gregorius Ronald Tanur dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya Dini. Ronald juga dianggap masih berupaya melakukan pertolongan terhadap korban di saat masa-masa kritis dibuktikan dengan upaya Ronald membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Untuk itu, Ronald dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua pasal 351 ayat 3 KUHP atau ketiga pasal 359 KUHP dan 351 ayat 1 KUHP. Majelis Hakim kemudian membebaskan Ronald dari segala dakwaan jaksa penuntut umum di atas dalam sidang pada Rabu, 24 Juli 2024. Vonis tersebut pun menuai kecaman baik dari masyarakat maupun anggota DPR.